Kisah Sup Batu. Seorang pengelana yang cerdas dan bijaksana melakukan perjalanan suci, Tirta Yatra, mengunjungi tempat-tempat suci untuk ritual tertentu. Dia sudah berbulan-bulan melakukan perjalanan, selalu saja ada orang yang baik hati memberi makanan atau minuman saat diperlukan. Dia melakukan disiplin yang ketat sesuai ajaran agama, tidak pernah dilanggarnya. Dia sudah terbiasa menahan haus maupun lapar jika daerah yang dikunjungi tidak memungkinkan. Suatu ketika, dia melewati suatu desa kecil yang terbiasa membantu pengelana yang kehausan maupun kelaparan membantunya. Pengelana berkata dalam hatinya, apakah ada seseorang yang baik hati memberikan sesuatu kepadanya? Petik 2 titik. Kebetulan rumah yang dilewati itu adalah rumah sederhana, lalu mengetuk pintunya. Setelah dibukakan, ternyata seorang janda tua yang miskin terlihat, lalu dia berkata, "Aku seorang pengelana, kelelahan yang telah lama berjalan." Janda tua langsung mengerti maksud pengelana itu, yaitu untuk bersedekah makan atau minum. Janda tua berkata, "Maaf Tuan, tidak ada yang dapat saya berikan, kami hanya memiliki sedikit air minum." Pengelana melanjutkan, "Tidak apa-apa, terima kasih." Pengelana dengan gembira menerima dengan berkata, "Saya dapat membuat sup batu dengan air itu." Janda tua kaget mendengar jawaban pengelana itu sambil bingung, menunjukkan dapurnya. Pengelana menyiapkan tungku perapian untuk memasak air. Panci yang diisi air. Begitu pengelana memasak air, setelah mendidih mengeluarkan batu dari sakunya untuk dimasak. Begitu sibuknya pengelana memasak batu, janda tua menyelinap keluar rumah menuju tetangga, menyampaikan keanehan itu. Tetangga kaget dan tidak percaya, lalu berdatangan membawa sayur-sayuran. Ada yang membawa wortel, buncis, bawang goreng, kentang dan lain-lain. Karena makin banyak warga desa yang tidak percaya tentang seorang pengelana bisa membuat sup batu, beramai-ramai membantunya. Akhirnya terjadilah suatu pesta desa yang riang gembira. Ada yang membawa nasi, lauk pauk seadanya yang dimiliki di rumah masing-masing. Mulai saat itu rumah janda yang miskin itu terkenal ke seluruh desa. Pesta yang sederhana yang mengesankan bagi penduduk yang rata-rata jarang terhibur. Inilah hiburan sederhana yang mengesankan. Setiap orang dapat membuat perbedaan, walaupun sederhana, tidak perlu yang istimewa. Pengelana itu dapat mengambil langkah sederhana untuk menghibur masyarakat desa yang masih haus akan hiburan. Penduduk desa sementara dapat melupakan kesulitan, kesedihan maupun derita lainnya. Dalam keramaian itu juga dapat melibatkan anak-anak, orang dewasa maupun orang tua-tua. Timbul kerjasama yang baik di antara warga desa tanpa memandang status sosial maupun perbedaan lainnya. Dari peristiwa ini desa itu menjadi terkenal saling membantu jika ada warga yang kekurangan. Dari pesta yang sederhana itu lalu berkembang lebih luas menjadi mengurus orang sakit, koperasi, maupun kegiatan lainnya. Desa itu lambat laun menjadi percontohan untuk desa-desa lainnya. Untuk berlanjutnya suatu organisasi sosial sedikit banyaknya tergantung dari pemimpinnya. Secara umum pemimpin organisasi sosial paling sedikit memiliki kombinasi integritas pribadi, keterampilan kepemimpinan, dan orientasi kuat atas misi sosial. Memimpin organisasi sosial tidak sama dengan organisasi lainnya, misalnya organisasi bisnis atau perusahaan. Pemimpin mengerti dan jelas akan visi dan misi organisasi sehingga dapat bertahan lama dan dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya. Di samping itu memiliki kemampuan komunikasi dan mendengar keluhan anggotanya. Tidak kalah pentingnya manajemen waktu dan sumber daya, karena umumnya pemimpin tidak memperoleh gaji yang memuaskan hanya untuk keuntungan masyarakat luas.
Mungkin syarat lainnya masih banyak di sini, hanya disebutkan garis besarnya saja dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Semoga dapat menginspirasi.